Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan dua variabel bagian 1, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 semester ganjil. Tonton sampai akhir ya, supaya kalian bisa memahami dengan baik. Bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu bentuk yang pertama ada AX plus BY lebih dari C, yang kedua AX plus BY kurang dari C, yang ketiga AX plus BY lebih dari atau sama dengan C, yang keempat AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. Dengan A di sini adalah koefisien dari X di mana A tidak sama dengan 0. B adalah koefisien dari Y, di mana B tidak sama dengan 0. Kemudian C adalah konstanta, A, B, dan C anggota bilangan real. Nah, seperti itu. 4 bentuk umumnya. Ya, langsung kita ke contoh. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier berikut pada bidang kartesius. Nah, di sini ada 5 contoh soal yang akan kita bahas satu per satu. Nah, di sini ada bentuk kurang dari atau sama dengan, kemudian ada kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan juga lebih dari. Ya, langsung saja kita ke pembahasan. Untuk pembahasan soal 1, yaitu 2x plus 5y kurang dari atau sama dengan 10 dengan x, y anggota bilangan real. Nah, langkah pertama di sini adalah kita tentukan terlebih dahulu titik potong dengan sumbu x, maksudnya titik potong garis dengan sumbu x, maka nilai y-nya bernilai 0. Kita substitusikan ke bentuk. Nah, di sini pertidaksamaan kita ubah dulu menjadi bentuk sama dengan 2x plus 5y sama dengan 10, di mana y-nya disubstitusi menjadi 0. Berarti 2x ditambah 5, y-nya diganti 0 sama dengan 10, sehingga diperoleh 2x sama dengan 10, karena di sini 5 kali 0 adalah 0, sehingga ditulis 2x saja. 2x sama dengan 10, sehingga x sama dengan 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Kemudian selanjutnya kita tentukan titik potong dengan sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke 2x plus 5y sama dengan 10. 2x-nya disubstitusi menjadi 0, berarti 2 kali 0 ditambah 5y-nya tetap sama dengan 10-nya tetap. 2 kali 0 adalah 0, berarti 0 ditambah 5y hasilnya adalah tetap 5y sama dengan 10, sehingga y sama dengan 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Ya, benar sekali. Nah, bentuk seperti ini bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Di sini ada x, y, kemudian koordinat x, y. Kita lihat di sini, x-nya 5, y-nya adalah 0. Berarti untuk x-nya di sini 5, y-nya adalah 0. Titik koordinatnya ditulis dengan 5,0. Ya, jadi x dulu baru y. 5,0. Dari sini 5, 0. Kemudian yang kedua, di sini kita lihat jika x-nya 0, maka y-nya adalah 2. Berarti x-nya 0, y-nya 2. Titik koordinatnya ditulis dengan x, y, berarti 0,2. Seperti itu. Nah, setelah membuat tabel, kita buat sumbu-sumbu pada bidang koordinat kartesius. Nah, ada 2 sumbu, yaitu sumbu yang mendatar, itu adalah sumbu x, kemudian sumbu yang vertikal atau tegak itu adalah sumbu y-nya. Nah, kita tulis yang diperlukan saja di sini. Ada 5,0, itu x-nya 5, y-nya 0, maka terletak di sumbu x. Nah, x-nya 5, y-nya 0, berarti di sini. Nah, x-nya 5, y-nya 0.
Kemudian titik yang kedua ada 0,2, berarti X-nya 0, Y-nya adalah 2 di sini. Nah, kemudian dua titik ini tinggal kita hubungkan saja. Akan menjadi sebuah garis ya. Untuk pertidaksamaan linear dua variabel, maka bentuk grafiknya selalu berupa garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan cara menguji titik. Nah, satu titik saja sudah cukup. Titik yang diuji adalah boleh titik yang berada di bawah garis atau yang berada di atas garis. Nah, untuk titik-titik yang berada di bawah garis, di sini ada 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, atau bisa juga di sini adalah 0,1. Boleh diambil salah satu saja. Jika kalian mengambil yang berada di atas garis, maka di sini bisa saja 0,3, 0,4. Di sini misalnya 1,3, 2,3 boleh. Cukup ambil satu saja. Nah, di sini yang paling mudah adalah gunakan saja titik ujinya adalah 0,0. Berarti di sini berada di bawah garis. Disubstitusi ke dalam soalnya, yaitu 2X plus 5Y kurang dari atau sama dengan 10. Berarti X-nya itu diganti 0, 2 kali 0 ditambah Y-nya diganti 0, 5 kali 0. Apakah kurang dari atau sama dengan 10? Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, 0, 2 kali 0 jelas 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 apakah kurang dari atau sama dengan 10? Ya, jelas benar. Jika benar, maka daerah yang kamu uji tadi merupakan DHP, daerah himpunan penyelesaian. Nah, berarti di sini ya 0,0 di bawah garis. Maka yang berada di bawah garis kita arsir ini dinamakan DHP. Nah, seperti itu. Bagaimana? Jelas? Nah, daerah yang benar merupakan DHP. Selanjutnya, kita bahas soal yang kedua. 2X plus 5Y kurang dari 10. Nah, dengan X, Y anggota bilangan real. Nah, karena tadi sama dengan soal 1, bedanya di sini adalah kurang dari. Kalau soal 1 tadi adalah kurang dari atau sama dengan, maka langkahnya sama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya tentukan titik potong juga dengan sumbu Y. Tabelnya juga sama. Di sini kita lihat X, Y-nya adalah di sini X-nya 5, Y-nya adalah 0. Kemudian X-nya 0, Y-nya adalah 2. Titik koordinatnya 5,0 dan juga 0,2. Kita gambarkan sama di sini. Nah, 5,0 dan juga 0,2. Nah, kemudian kita buat garisnya sama. Di sini adalah garis. Nah, kalau di sini gambar yang kedua garisnya adalah putus-putus karena untuk pertidaksamaannya di sini tidak ada sama dengannya. Jadi tidak ada sama dengannya, garisnya adalah putus-putus. Jika ada sama dengannya, maka garisnya adalah garis lurus yang tidak putus-putus. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sama kita uji tadi adalah 0,0 sehingga berada di bawah garis. 2 kali 0, 0, 5 kali 0, 0, 0 kurang dari 10. Jelas bernilai benar. Maka 0,0 berada di bawah garis di sini. Nah, ini adalah DHP-nya. Seperti itu. Garisnya putus garis lurusnya. Nah, itu bedanya kurang dari atau sama dengan kurang dari. Lanjut ke contoh soal 3, kita bahas 4X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 12. Langkahnya sama. Dengan X, Y anggota bilangan real. Tentukan titik potong dengan sumbu X, maka diperoleh di sini Y-nya sama dengan 0. Selalu seperti itu.
Nah, untuk 4X plus 3Y sama dengan 12, Y-nya diganti 0. Berarti 4X-nya tetap 3Y. 3 kali 0 sama dengan 12. 3 kali 0 adalah 0. Berarti 4X sama dengan 12 sehingga diperoleh X 12 dibagi dengan 4. Jelas hasilnya X-nya 3. Selanjutnya kita tentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke dalam persamaan 4X plus 3Y sama dengan 12. Sehingga menjadi 4 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Sehingga 4 kali 0, 0. Berarti 3Y sama dengan 12 diperoleh Y sama dengan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, jika kita buat tabel akan menjadi seperti ini. Nah, X-nya 3, Y-nya 0. 3, 0. Koordinatnya 3,0. Nah, seperti ini. X, Y-nya. Kemudian jika X-nya 0, Y-nya adalah 4. Berarti X-nya adalah 0, Y-nya adalah 4. Titik koordinatnya X-nya adalah 0, 0,4. Nah, langsung kita buat pada bidang koordinat kartesiusnya. Nah, yang dibutuhkan di sini X-nya maksimalkan 3, Y-nya di sini 4. Seperlunya saja. Nah, kemudian di sini untuk X-nya adalah 3. Berarti titik koordinatnya yang kita butuhkan adalah 3,0. Berarti di sini tadi adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. X-nya 3, Y-nya 0. Nah, di sini berarti 3,0. Nah, yang kedua di sini adalah 0,4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Nah, berarti di sini titik koordinat 0,4. Selanjutnya kita hubungkan dua titik ini. Jelas akan menjadi sebuah garis lurus. Karena ada sama dengannya berarti tidak putus-putus. Nah, selanjutnya kita uji apakah DHP-nya berada di bawah garis atau berada di atas garis. Nah, selanjutnya kita uji, kita ambil titik uji yang mudah saja yaitu 0,0. Berarti di bawah garis. Nah, titik ujinya berada di bawah garis. Kita lihat di sini 4X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 12. X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti dengan 0. Sehingga menjadi 4X berarti 4 kali 0 ditambah 3Y. 3 kali 0 apakah lebih dari atau sama dengan 12? 4 kali 0 adalah 0. 0 ditambah dengan 0. Hasilnya adalah 0. 0 apakah lebih dari atau sama dengan 12? Jelas salah. Kalau salah, nah titik yang kita uji di sini salah berarti bukan DHP. Jadi DHP-nya lawannya. Kalau ini yang diuji adalah di bawah, maka DHP-nya berada di atas. Nah, berarti di sini karena 0,0 bernilai salah, bukan DHP. Berarti DHP-nya lawannya di atasnya. Nah, di sini berarti DHP-nya. Seperti itu. Untuk pembahasan yang keempat, nah ini sama dengan soal yang ketiga, bedanya di sini adalah untuk tanda ketidaksamanya adalah lebih dari. Langkahnya sama dengan soal yang ketiga tadi. Nah, seperti ini. Tentukan titik potong dengan sumbu X, kemudian titik potong dengan sumbu Y. Selanjutnya dibuat tabel seperti ini. Kemudian bidang koordinat kartesius 3,0. Kemudian ada 0,4. Nah, bedanya di sini adalah untuk garisnya karena tidak ada sama dengannya, maka akan menghasilkan garis yang putus-putus. Untuk DHP-nya sama, kita uji tadi adalah 4X plus 3Y lebih dari 12. X-nya 0, Y-nya 0, sehingga diperoleh 0 ditambah 0. Apakah lebih dari 12? 0 lebih dari 12? Salah. 0,0 di sini salah, berarti bukan DHP. DHP-nya lawannya berarti berada di atas. Nah, di sini berarti DHP dengan garisnya adalah putus-putus. Jangan lupa. Ya, pembahasan contoh soal terakhir yaitu soal kelima. 4X min 3Y lebih dari 12. Titik potong dengan sumbu X
maka Y-nya adalah 0. Kita buat dulu persamaannya. 4X min 3Y sama dengan 12. 4X min 3 kali 0 sama dengan 12. Berarti 4X sama dengan 12. X-nya jelas, 12 dibagi 4 adalah 3. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Berarti 4X min 3Y sama dengan 12. 4 kali 0 berarti 0, 0. Min 3Y sama dengan 12. Berarti min 3Y sama dengan 12, sehingga diperoleh Y sama dengan 12 dibagi min 3. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif 4. Nah, seperti itu. Kita buat tabel. X, Y, X, Y. X-nya adalah 3, Y-nya 0. Ditulis di sini 3, 0, maka titik koordinatnya kita kurung 3, 0. Kemudian X-nya 0, Y-nya min 4, 0, min 4. Berarti titik koordinatnya adalah 0, min 4. Jangan lupa diberi kurung. Selanjutnya kita gambarkan pada koordinat kartesius. Nah, kita buat di sini adalah X-nya 3, Y-nya 0, koordinatnya 3,0. Nah, 3,0 berarti di sini tadi adalah X, kemudian ini adalah Y. 3,0 berarti di sini X-nya 3, Y-nya 0. Titik koordinatnya 3,0 di sini. Selanjutnya 0, min 4 berarti X-nya 0, Y-nya min 4. Nah, di sini tinggal kita hubungkan saja. Nah, di sini lebih dari, berarti garisnya adalah putus. Nah, 2 titik ini. Selanjutnya kita uji titik yang berada di bawah garis atau titik yang berada di atas garisnya ini. Nah, kita ambil saja titik yang paling mudah, yaitu titik ujinya adalah 0,0. Kita uji ke 4X min 3Y lebih dari 12. Nah, diuji di soalnya. X-nya 0 berarti 4 kali 0 dikurangi dengan 3 kali 0 lebih dari 12. 4 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 0 dikurangi 0, jelas tetap 0. Nah, apakah 0 lebih dari 12? 0 lebih dari 12? Jelas? Salah. Nah, berarti 0,0 kan di sini. Salah, berarti bukan DHP. DHP-nya yang mana? Lawannya, berarti di sini. Nah, di sini yang diarsir adalah DHP-nya. Nah, seperti itu cara menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, saya rasa cukup untuk video kali ini. Nah, untuk latihannya bisa kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier berikut pada bidang kartesius. Nah, di sini ada 5 soal. Silakan dikerjakan dengan baik. Ya, cukup untuk video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.